Dan kini Persik dan melalui Eloko Gonzalez. Di sana Eloko berhasil mengelabui Herman Abanda. Gol ke-32 bagi penyerang asal Uruguay ini. Membuatnya sebagai pemain paling subur di Liga Indonesia tahun 2007. Dan lihatlah bagaimana gol penuh kontroversi ini kembali mendapat protes, memiliki pendirian tersendiri. Lihatlah di sini. Mata Eloko begitu baik tertuju kepada bola. Dan finishing yang magnificent dari kaki kiri seorang pemain berkelas. Dan memang terjadi duel di dalam kotak penalti tadi antara kedua pemain, yaitu Christian Gonzalez dan Herman Abanda. Dan begitu cermat tampak kini emosi yang diperlihatkan oleh kubu dari Persija Jakarta. Ya, sangat disayangkan memang kita bagaimana memasuki menit-menit akhir sebenarnya pertandingan cukup menarik kita saksikan, dan kita lihat pelanggaran-pelanggaran sangat-sangat sedikit, namun di sini kita lihat Persija dan Persik Kediri. Ya, tentunya pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. toreng dengan akibat kejadian ini. Sebuah situasi yang mengerikan tentunya. Apabila Mahyadi. Oh. ya, menarik untuk melihat prosesi sebenarnya terjadi penalti dari tayangan ulang. Ya, kita lihat bagaimana Abanda coba merelai teman-temannya agar tidak terpancing emosi dan bereaksi berlebihan. Dan bukan berada pada posisi sebenarnya seorang Mahyadi Pangabean. Ya. Inilah yang saya kira patut diperdebatkan Bung Yopi dan juga Binder, karena sebetulnya kalaupun ini dianggap pelanggaran, meski lebih kental sebagai diving, jatuhnya pun ada di luar, artinya posisinya terjadi di luar maksudnya. Legimi Raharjo dan dia gol. Ya, sempurna kita melihat eksekusi dari Legimin Raharjo. Peluang kembali didapatkan. Titik putih ditunjuk oleh wasit Novari Iksan. Tampil sangat baik mengawali upaya serangan dari lini tengah, melakukan umpan 1-2 sebelum akhirnya memberikan kesempatan kepada Noah Alamsa untuk melakukan tusukan sebelum akhirnya dilanggar oleh Herman Batak. Sebuah tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh Herman Batak. Sekali lagi, tidak perlu tindakan dilakukan oleh Herman Batak. Tindakan yang sangat-sangat tidak perlu kita lihat, menyerang melalui dorongan terhadap wasit Novari Iksan. Dan ini juga akan menjadi sebuah rekaman yang bisa menjadi bukti untuk komisi disiplin terhadap pergerakan. Wow, ada juga tendangan ya. Ya, dan kita lihat sangat. Ya, kembali kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana umpan Haryono. Kita memang harus melihat ada gerakan tangan dari Herman Batak yang mengenai kaki dari Noh Alamsyah. Itu Ya, dia. Ada untuk diberikan. Ya, dan kita lihat berlebihan. Sangat tidak pantas diperlakukan oleh orang pemain profesional, kita lihat. Harus lebih mengontrol emosinya, dan memang akhirnya kartu merah layak diberikan kepada Herman Batak. Kita lihat, bisakah Wahyudi menahan tendangan dari Miljan Radovic. Bersiap-siap sudah dibunyikan peluit dari wasit Novari Iksan. Dan Miljan Radovic. Jeger 2-0. Persib Bandung unggul atas Deltras FC Sidoarjo. Apakah harus diulang? Nampaknya harus diulang. Ada pemain yang bergerak lebih dulu sebelum Miljan Radovic mengeksekusi tendangan yang cukup digit tadi sebetulnya. Ya, benar sekali, nampaknya ada pemain yang bergerak untuk memasuki kotak penalti lebih dulu sebelum Miljan Radovic. Radovic kan harus mengulang tendangan penaltinya. Akankah mengambil arah yang sama atau kali ini akan berubah arah Miljan Radovic? Akan sama-sama kita saksikan. Mengambil ancang-ancang adalah Miljan Radovic. Dan di posisi yang sama Wahyudi kembali tertipu. Dan dipertontonkan oleh Thierry. Ya, kita melihat bagaimana
kartu merah. Octavianus Maniani tampaknya terpancing emosinya. Langsung memperoleh kartu merah. Dan kartu kuning yang lain juga dilayangkan bagi Ahmad Sembiring. Ini dia. Tampaknya terjadi benturan. Tampaknya Octavianus Maniani layangkan tandukan terhadap wasit. Iya, ini dia. Baik sekali kepada Kit Kayamba Gams. Terlalu deras. Ini dia tensi tinggi dari para pemain. Keputusan yang sangat menyakitkan tentunya dari wasit Ahmad Suparman. 2 pemain langsung dikeluarkan bersamaan. Ya, kita lihat sebetulnya di sini Fabiano hanya menahan Kit Kayamba, namun Kit Kayamba yang lebih dulu memprovokasi Fabiano. Dan akhirnya tadi dorong-mendorong. Dan ini mungkin ditafsirkan oleh wasit sebagai gerakan memukul, saling. Wasit Yandri pun. Sebuah aksi yang sangat tidak simpatik. Melakukan aksi yang kurang baik terhadap wasit Yandri. Kita lihat apa yang terjadi. Saling mendorong. Hendriawan sepertinya dengan Marcio Sousa. Iya, betul sekali. Didorong lagi. Iya. Kita lihat. Oleh Anton dan juga Hendriawan. Kita lihat. Ada pukulan tampaknya ya. Ada pukulan tadi tampaknya. Bastos berikan sebuah umpan tadi. Dan tampaknya wasit meniup peluit. Apakah sebuah, dan tampaknya penalti diberikan oleh wasit Alil Rinengo. Ya, lihat satu keputusan dalam gerakan lambat. Bagaimana, saya pikir di luar kotak penalti. Bagaimana Fokus dan Hilton Moreira, dan tembakan Hilton melebar. Hilton Moreira gagal melakukan eksekusi yang dapat mengejar ketertinggalan tim Persib Bandung. Ya, satu tekanan mental yang sangat berat dialami oleh Hilton Moreira. Kita lihat. heading clearance tadi. Lim Junsik sangat baik, kita lihat menginginkan memenangkan duel. Berbahaya toh. Iya, tidak Berbahaya, cukup berbahaya dari Lionel Messi, sangat tidak perlu. pertandingan menjelang menit-menit terakhir dan tidak perlu ditambahi hal-hal seperti ini. Kita lihat. Stop hal-hal seperti ini. Junsik tadi punya kemampuan melewati sangat bagus. Ini individual skill. Bida Messi habis. Dan Bida Messi tidak perlu melihatkan reaksi seperti itu. Sangat mengherankan pemain yang berlaga bermusim-musim di kompetisi Eropa. Ketika kalah duel dalam Lim Junsik, kita lihat kemampuan determinasi dari Lim tadi untuk memenangkan duel. Ya, dan ini ada gerakan tangan di sini, Toel. Iya, ini berakibat setidaknya kartu kuning. Pertama adalah Junsik terkena sikut dari Messi. Junsik bereaksi karena mungkin ini merasa dia tersengaja disikut. Tapi sebetulnya berhenti saja di sini, tidak perlu menambahi hal lagi. Ini gerakan lagi. Dilakukan oleh para pemain Arema ini. Saya pikir Alamsyah lagi-lagi tadi melakukan sebuah challenge yang tidak perlu kita lihat. Kita saksikan apakah yang terjadi antara kedua pemain ini. Ya, inilah karakter yang sedikit tidak perlu terjadi dari seorang Noah Alamsyah. Pemain yang sangat berkualitas dan sangat baik, kita lihat memberikan akibat yang sangat buruk di lapangan. Ya, rasanya Noah Alamsyah tadi berusaha untuk melakukan perdamaian terhadap FX Januar dengan memeluk FX Januar dari belakang, hanya saja disambut oleh sikut dari FX Januar. Dan saya juga melihat ada tackling tadi yang cukup keras dari Noah Alamsyah sebelum terjadi ini terhadap FX Januar. Dan wasit Oki Dwi Putra tampaknya melayangkan 2 kartu merah, yaitu kepada Noah Alamsyah dan juga FX Januar, kepada 2 pemain yang memang terlibat dalam pertikaian. Masih kita tunggu emosi yang kembali diperlihatkan oleh Noah Alamsyah. Di mana musim ini merupakan kartu merah keduanya. 6 kartu kuning dan 2 kartu merah bagi 7 kartu kuning. Kita tentu seorang penyerang harusnya membuat
kartu kuning untuk lawan, bukannya untuk dirinya sendiri. Oh, apa kiranya yang dilakukan oleh Noah Alamsyah? Kita saksikan sebuah Iya, kita emosi tidak yang perlu terjadi. ia perlihatkan yang tidak perlu terjadi dan ini sudah ia lakukan di Singapura. Singapura, ya. Dan Malaysia juga ketika dia dikeluarkan oleh tim di Malaysia juga karena kelakuan seperti ini kita lihat tidak perlu terjadi. Pemain berkualitas internasional seorang Noah Alamsyah, timnya sudah unggul 2-1 Arya. Dia memang terkenal sebagai bad boy, namun ini sudah berlebihan kita lihat. Bahkan disaksikan oleh perwakilan dari AFC Pro League, sebuah tontonan yang tidak perlu terjadi dari Betul. Liga Indonesia saat dilakukan inspeksi. Ini merupakan sebuah perhatian tersendiri. Ya, bisa kita lihat berusaha memeluk dari belakang Noah Alamsyah dengan tersenyum, masih dengan tersenyum. Sebenarnya sebelum ini ada sebuah tackling yang dilakukan oleh Noah Alamsyah. Kartu merah juga diterima oleh FX Januar terhadap pertikaian antara kedua pemain yang kita saksikan Iya. saat ini. Kita lihat itu tidak lucu, itu tidak perlu terjadi di lapangan sepak bola di mana Noah Alamsyah dalam keadaan yang emosi tinggi dari kedua tim. Bagi tim, Betul. karena dengan aksi yang dilakukan oleh Noah Alamsyah ini tentu bisa menambah hukuman yang diberikan kepada Noah Alamsyah. Dan sebuah catatan apabila memang Arema Indonesia meraih gelar juara, apakah harus diraih dengan cara-cara seperti ini? Kita masih menerima informasi, diskusi dilakukan kini bahkan oleh anggota dari Komite Professional League AFC